yang pernah lihat video ini nggak sih? Ini adalah video bencana alam longsor yang terjadi karena adanya pergerakan massa tanah, batu, ataupun material lain dari lereng yang menuruni bukit. Dan bisa terjadi kapan saja, terutama ketika curah hujan sedang tinggi. Selain itu, longsor juga bisa disebabkan karena aktivitas manusia yang melakukan penebangan hutan secara liar. Kita bisa bayangkan betapa bahayanya bencana ini kalau kita tidak melakukan pencegahan. Nah, kali ini RKP akan sedikit menjelaskan cara mitigasi bencana alam longsor oleh Pak Luki. Bukit yang di Indonesia kebanyakan gini. Nah, orang bertani di sini nih. Anggap aja gini ya. Orang itu bertani di sini. Beraktivitas. Mereka nggak peduli airnya dari mana, turun langsung. Ketika turun langsung, apa yang terjadi musibah yang pertama? Erosi. Erosi itu topsoil, tanah yang paling subur hilang ke bawah, masuk ke dalam sungai. Di sungai jadi apa? Jadi musibah. Karena apa? Sungainya subur berlebihan. Ketika subur berlebihan, yang hidup apa? Alga. Alga hidup, rebutan oksigen sama ikan, ikannya habis. Ikan yang tersisa hanya ikan-ikan predator. Kayak gabus, kayak lele, apa segala macam. Nah, kalau musibahnya sama Allah digedein, misal di sini ada rumah, longsor ke bawah. Di sini ada rumah, ketimpa rumahnya. Nah, jadi harus gimana gitu? Yang benar salah satunya adalah dibuat terasi ring berundak. Lebih jelas lagi ya, saya hapus dulu tadi. Nah, kalau di rumah Kayak Permaculture kebetulan kita juga belajar bahwa ada sebuah area. Kalau gini kan orang nggak bisa naik turun, jadi mubah lah. Paling gulma ya, paling tanaman-tanaman yang tidak produktif. Paling Mexican sunflower, kaliandra, apa segala macam. Nah, kalau di sini kita bisa berubah jadi food forest yang kalian pelajarin kemarin. Tanaman-tanaman yang istilahnya perennial, kalau orang Sunda bilangnya cepcul, tanam aja, udah nanti panennya kapan gitu. Kayak kemarin kalian nanam apa? Kecombrang, nanam nondenya. Banyak lah pokoknya tanaman-tanaman yang nggak panen lagi, tapi panennya lama gitu. Nah, kemudian saya juga pernah bikin kesalahan nih. Saya nanam di pundaknya bukit. Kenapa salah? Ketika ada angin, goyang dia. Ini makin retak, ini akan retak, akan longsor. Jadi yang bagus gimana? Jadi ini salah ya. Jadi yang bener ini gimana? Di sini nanamnya. Di ketiak. Nggak akan kalau orang Sunda istilahnya nguarempag gitu ya. Jadi ini yang bener. Nah, terasi ring ini kalau di kita dibantu lagi, diperbaikin lagi gitu ya. Sorry, sebelum terasi ring ada lagi nih. Di sini tanaman-tanaman kecil, perdu. Kayak kemarin serai wangi, serai dapur, katuk gitu ya. Ini tanaman-tanaman kecil. Kalau di sini tanaman-tanaman gede. Dan ada bambu. Ya, benar nggak? Kalian lihat bambu. Nah, bambu yang ditanam itu bambu itu ada dua jenisnya. Ada simpodial, ada monopodial. Monopodial itu kalau kalian lihat film-film Korea, bambunya ada di sini. Semeter lagi ada bambu lagi, semeter lagi ada bambu lagi, hutannya kayak gitu. Itu monopodial. Kalau simpodial, misalnya bukit, ditanam yang bambu-bambu simpodial itu tuh berumpun gini. Wah, ini bahaya, ini akan berat ya, karena daun-daunnya akan berat, akan rumpunnya bambu ini akan berat, ini juga akan jadi musibah. Bisa satu rumpun ini bisa jatuh. Tapi kalau yang monopodial itu satu-satu, nanti dia sulur lagi akarnya satu, kesini lagi satu,
kesini lagi satu. Ini yang benar kalau ditanam di tebing. Nah, kalau di rumah permaculture kita lebih dahsyat lagi. Kita ada prinsip tidak boleh membuat sampah. Nah, kalau di rumah permaculture pakai ban. Pakai ban. Sorry. Ini tanah. Ini kemudian diisi sama berangkal. Bahan bekasnya gratis, berangkalnya gratis. Iya, butuh energi, butuh tenaga, iya betul. Tapi ini air hujan akan keluar ke sini, akan ngerembes. Tapi si tanahnya ketahan. Lebih dahsyat lagi nanti bisa di sini bisa ditanamin pohon. Bisa ditanamin pohon apapun. Akarnya yang insya Allah akarnya akan merambat. Nah, kali ini kita akan membahas tentang mitigasi bencana alam longsor yang bisa kita lakukan di rumah. Salah satu mitigasinya adalah dengan membuat terasering. Terasering atau pembuatan teras pada lereng ini berguna untuk mengurangi kemiringan lereng dan memperlambat aliran air loh. Langkah yang bisa kita lakukan adalah membentuk tanah dengan bentuk seperti tangga, lalu kita bisa menggunakan ban bekas untuk setiap anak tangga, dan tutup lubang bannya dengan sedikit semen. Hal ini bisa meminimalisir tanah bergerak ketika hujan. Dan kita juga bisa menanam tanaman yang dapat memperkuat lereng serta menahan keadaan tanah. Misalnya kita menanam pohon berakar dalam yang bisa mengikat tanah dengan kuat, seperti pohon katuk, bunga mawar, pohon jarak, dan masih banyak lagi tanaman yang bisa kita tanam di tepi lereng ini. Selain itu, tanaman-tanaman tadi bisa memiliki fungsi lain loh, seperti mencegah kehadiran monyet yang masuk ke pekarangan rumah kita karena monyet tidak menyukai jenis tanaman tersebut. Dan yang terakhir, jika sudah terjadi bencana alam longsor, segera hubungi call center berikut. Dengan pemetaan yang tepat, rekayasa teknis, dan penghijauan, kita bisa mengurangi resiko dan menyelamatkan banyak nyawa. Mari kita jaga lingkungan bersama-sama untuk masa depan yang lebih aman. Terima kasih.